Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang kognitif. Nah, kognitif secara bahasa berarti berpikir, sedangkan secara istilah dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Kenapa kognitif ini bisa muncul? Karena ada beberapa para ahli psikolog yang belum puas tentang teori-teori sebelumnya, jadi dibuat studi lagi tentang kognitif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teori ini merupakan suatu proses usaha yang melibatkan diri kita untuk interaksi aktif langsung kepada lingkungan agar memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman maupun tingkah laku kita. Kelebihan teori ini yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan kelemahannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk tingkat pendidikan, jadi terbatas teori ini ya, dan sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut, serta beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novita Sari. Selanjutnya yaitu C. Pendekatan kognitif. Sejalan dengan upaya menerapkan filsafat teknologi pembelajaran Tut Wuri Handayani pada semua jenjang pendidikan formal, pendekatan kognitif mulai menjajaki keberadaan pendekatan perilaku sejak pertengahan dekade 80-an. Dalam pandangan psikologi kognitif, peran guru atau dosen menjadi semakin menentukan apabila variabel perbedaan karakter individu dihargai dalam bentuk penyajian variasi pola struktur kegiatan belajar mengajar. Masalah yang sering muncul pada tahapan aplikasi teori-teori kognitif di bidang pembelajaran adalah dalam kaitannya dengan pengorganisasian isi pesan atau bahan belajar dan penstrukturan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan dari sudut pandang psikologi kognitif adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajaran pada setiap jenjang belajar. Sebagaimana direkomendasikan oleh Merrill, jenjang tersebut bergerak dari tahapan meningkat, dilanjutkan ke menerapkan, sampai pada tahap penemuan konsep, prosedur atau prinsip baru di bidang disiplin keilmuan atau keahlian yang sedang dipelajari. D. Pengaplikasian teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik. Aplikasi teori kognitif pada pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Dan bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Dan yang ketiga, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Dan yang keempat, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berkomunikasi dan diskusi dengan teman-temannya.